Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, sukses selalu. Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Yes. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita pada pagi ini dapat belajar bersama-sama meskipun kita tidak bisa belajar seperti biasanya, yang mana kita belajar biasanya di kelas, karena sekarang kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus COVID-19 sehingga kita masih belum mungkin belajar di sekolahan. Meskipun kita tidak bisa belajar di sekolahan, tapi kita tetap semangat ya. Meskipun kita masih belum bisa belajar di sekolahan, kita tetap masih bisa belajar di rumah. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk pertemuan yang pertama ini kita membahas tentang masalah fardu-fardunya wudu. Ya, fardu-fardunya wudu. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah bab furudul wudu'i, ini kan membahas tentang masalah wudu. Jadi wudu ini adalah merupakan syarat sah sholat, yang mana syarat itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi sholat itu sah apabila wudu terlebih dahulu. Kalau sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Nah, wudu itu juga harus mempunyai beberapa yang mana wudu itu juga mempunyai aturan-aturan yang harus dilakukan. Nah, bab furudul wudu'i di sini, bab furudul wudu'i ini furudul wudu'i ya. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Ini pertanyaannya. Nanti ini jawabannya furuduhu sitatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Namun sebelum pembahasan tentang masalah fardu-fardunya wudu, marilah kita membaca surah Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan juga kepada orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau dari yaumil qiyamah, dan juga kepada guru-guru kita semuanya, dan kita khususkan kepada mu'alif atau pengarang kitab Mafathul Fiqih juz 2 ini. Mudah-mudahan kita belajar mendapatkan barokahnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati wa bisilil Fatihah. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah yang saya sayangi, marilah kita membahas tentang masalah fardu-fardunya wudu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelaake piro-piro wajib wudu. Saya ulangi lagi. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelaake piro-piro wajib wudu. Jadi membahas tentang masalah fardu-fardunya wudu. Ini sin soal. Soal itu pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Saya ulangi lagi. Sin soal. Kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Pertanyaannya adalah, ada berapakah fardu-fardunya wudu? Jim jawab. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Saya ulang lagi. Jim jawab. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Ini tandanya sini. Ya, hu ini rujuknya ke wudu.
Jim jawab furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ono 6. Jawabannya adalah, tadi pertanyaannya ada berapakah fardu-fardunya wudu? Jawabnya adalah fardu-fardunya wudu ada 6 ya. Fardu-fardunya wudu ada 6. Ada 6 sitatun, ada 6. Yang pertama, al-awwalu utawi kang awal atau yang pertama iku an-niyatu, niat. Ainda waslil wajhi, ing dalem nalikane masuk wajah. Jadi yang pertama, fardu-fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat ketika membasuh wajah. Jadi pertama kita siapkan air ya. Pertama, sebelum pelaksanaan wudu kita basuh tangan terlebih dahulu. Tangannya dicuci, airnya gerocok ya. Dicuci, sela-selanya ini digosok, sela-selanya ini biar apa? Biar kotoran ataupun najis yang ada di sini biar hilang. Nah, satunya juga. Terus setelah itu kita mengambil air wudu. Ya, air dicakup, kemudian berkumur, ya, berkumur, jadi kemur, terus biar, ya. Setelah itu mengambil air lagi, terus ini niat, indah waslil wajhi, niatnya wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala, langsung biar, ya, langsung biar wajahnya, ya. Iya. Batasannya wajah mana? Ini tumbuhnya air, tumbuhnya rambut mulai itu. Tumbuhnya rambut saya sampai sini, sampai bawah ini. Semuanya harus terkena air. Ya, airnya juga harus mengalir. Tidak boleh ngambil air terus diusap-usap aja, nggak boleh. Jadi airnya harus mengalir. Biwar, direwatakan airnya. Ya. Nanti akan saya praktekkan ya. Ngambil air, biwar ya. Ambil air, terus niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsal asghari fardhu ta'ala biwar ya, diratakan airnya semuanya, wajahnya harus terkena air semuanya, tidak boleh hanya sebagian saja yang terkena air, misalnya sampingnya aja tapi ini kering nggak kena air, itu tidak boleh. Jadi semua wajah harus terkena air dan airnya harus mengalir, tidak boleh ngambil air terus kemudian diusap-usap, ini nggak boleh. Jadi ngambil air, biar langsung diratakan, ya. Ya, paham? Jadi yang pertama adalah niatnya tadi, niat ketika membasuh wajah niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala, langsung biar, sudah. Terus kemudian asani utawi kang kaping pindho. Jadi fardu-fardunya wudu yang kedua yaitu iku ghuslul wajhi, masuk wajah. Jadi yang kedua, fardu-fardunya wudu yang kedua yaitu membasuh wajah seperti yang saya terangkan tadi. Jadi yang pertama, fardu-fardunya wudu yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala biwar. Terus fardu-fardunya wudu yang kedua yaitu membasuh wajah, waslul wajhi, basuh wajah, ambil air cakupan kemudian dibiarkan ke wajah, diratakan semua airnya, ya. Airnya harus mengalir, ya, karena ini bahasanya adalah waslu itu harus airnya mengalir, tidak boleh dicelupkan kemudian diusap-usap aja, nggak boleh. Karena apa? Kalau dicelupkan terus kemudian diusap-usap itu airnya tidak mengalir. Tapi kalau mengambil air kemudian dibiarkan, itu airnya sudah mengalir. Terus asalisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini, masuk tangan loro, ilal mirfaqaini, tumeka maring sikut loro. Jadi fardu-fardunya wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku.
Nah, sini. Yang ketiga, pandu-pandunya wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mana si siku-siku? Siku-siku adalah ini. Sikut ini ya. Sikut ini siku-siku. Basuhnya yaitu mulai di atas siku-siku sini, ukur sikut ya. Atasnya sikut ya, atasnya sikut. Ini di atasnya siku-siku. Biyor, airnya juga harus mengalir ya. Airnya harus mengalir. Nggak boleh ambil air cuma diusek-usek ini. Nggak boleh ya. Diusek-usek aja nggak boleh. Jadi airnya harus mengalir. Biyor. Airnya harus mengalir, dan ini semuanya kulit harus terkena air, nggak boleh sebagian saja yang terkena air, nggak boleh. Jadi semuanya harus terkena air, mulai dari atasnya sikut ini ya, atasnya siku-siku ini semuanya harus terkena, nggak boleh mulai dari sini ke bawah ini nggak boleh. Jadi harus di atasnya siku-siku dan semuanya harus terkena air. Ya, nggak boleh ada yang kelewatan, semuanya harus terkena air. Begitu juga dengan tangan yang kiri. Tangan yang kiri juga itu di atas siku-siku, biyor, ya. Jadi ini nggak boleh memakai ketika wudhu, harus dilepas. Karena apa? Takutnya nanti di sela-sela ini kalau memakai apapun ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Biar apa? Biar airnya bisa tembus ke kulit semuanya. Ya, pokoknya kalau pakai apa-apa harus dilepas dulu biar airnya bisa sampai ke kulit. Basuh semuanya terus ya. Baik. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagiane sirah, au sya'rihi utawa rambut sirah. Jadi yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ya, ini mengambil air dicelupkan kemudian diusap-usap ya, atau sakrun kepala, rambut sakrihi utawa rambut kepala, rambut ini, rambut ya, pokoknya yang rambut yang ada di sekitar kepala ini ya. Enggak, ini kalau misalnya rambutnya panjang, yang misalnya rambutnya panjang sampai segini, terus yang diusap hanya ujungnya rambut saja yang panjang di sini, itu nggak boleh. Jadi yang diusap adalah sebagian kepala ini, rambut yang ada di sebagian kepala ini, ya. Terus al-khamisu utawi kang kaping 5 iku waslur rijlaini masuk sikil loro ilal ka'baini tumeka maring kala loro. Jadi yang kelima adalah membasuh yang kelima adalah membasuh kedua tangan. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Ini. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Ini yang namanya mata kaki ini, ya, ini yang bunggil-bunggil ini namanya mata kaki. Jadi membasuhnya harus di atas mata kaki, nggak boleh basuhnya di sini aja, nggak boleh, ya. Jadi harus di atas mata kaki. Lebih sunahnya lagi kalau di atas lutut ini lebih afdol, ya, lebih utama. Jadi kalau membasuh kaki harus di atas mata kaki, ya, nggak boleh di bawahnya. Mata kaki nggak boleh di bawahnya ini, tapi harus di atasnya. Lebih sunnah lagi kalau di atas lutut, ya, diputar-putar caranya. Nih, kalau ini di sela-selanya juga ini, biar kotor, ya, biar semuanya air itu bisa menyentuh ke kulit. Terus begitu juga dengan yang kaki kiri, ini mata kaki, ini mata kaki, nih. Basuhnya harus di atas mata kaki, biar dulu bolak balik, terus ini di sela-selanya juga. Ya. Kemudian as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut. Maksudnya adalah yang keenam adalah urut, tertib, harus berurutan. Berurutan maksudnya apa? Jadi
fardu-fardunya wudhu mulai dari awal sampai 5 ini harus urut. Awal yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah, terus yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam adalah tertib. Saya lanjutkan langsung praktek wudhu aja ya, biar tidak bingung ya. Untuk memperjelas, marilah ikuti saya praktek wudhu. Ya, anak-anakku yang saya sayangi, marilah kita ikuti praktek wudhu. Yang pertama adalah kita cuci tangan dulu ya, biar kotoran ataupun najis yang ada di tangan biar hilang ya. Yang pertama adalah fardu-fardunya wudhu kan ada 6. Yang pertama yaitu aniyatu inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh wajah. Niatnya adalah sebelum niat kita berkumur dulu ya. Ini biar airnya tidak terlalu boros, kita kurangi ya, biar tidak boros airnya ya. Sebelum membasuh wajah, niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Ulangannya Pak. Anak-anakku yang saya sayangi, marilah kita praktek dulu ya. Yang pertama kita cuci tangan dulu ya, biar kotoran yang ada di tangan kita ya hilang. Fardu-fardunya wudhu tadi ada 6. Yang pertama adalah aniyatu inda ghusl wajhi. Jadi yang pertama adalah niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala ya. Coba ini langsung bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya berkumur dulu biar kotoran-kotoran yang ada di mulut biar hilang. Baru niat ya. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Tadi ini basuh wajah adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku, di atas siku-siku ya. Airnya harus mengalir ya, dan semuanya harus terkena air. Kemudian mengusap sebagian kepala ya, mengusap sebagian kepala ya, dikembalikan lagi nih terus kembalikan lagi kemudian telinganya hukumnya sunnah ya. Caranya ada seperti ini. Nah ini ikuti lubang ini
Ini kan ada jalannya telinga itu. Nah, dilakukan, dijalankan kemudian ini. Ya. Kemudian membasuh kaki. Diputar-putar. Ya, sudah selesai. Setelah itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lebih sempurnanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya sayangi, pembelajaran bab furudul wudu'i sampai ke praktek wudhu juga sudah selesai. Mudah-mudahan kita belajar sedikit maupun banyak ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang ada di rumah yang saya sayangi, tadi saya terangkan ini sudah selesai, wudhunya juga sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah menulis bab furudul wudu'i ini, ya, ditulis kemudian dibaca, ya, kemudian dibaca. Ya, tugas kalian adalah menulis bab furudul wudu'i dan juga membaca. Ya. Itu saja tugas kalian. Marilah acara kegiatan belajar mengajar pada pagi ini kita tutup. Mudah-mudahan belajar kita sedikit maupun banyak ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.